Screen saya sudah terlihat kah? Sudah, Bu. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan materi setelah kertas kerja yang kemarin itu. Jadi kali ini kita akan belajar tentang step selanjutnya, yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Cuma untuk overview sebentar, kita flashback ke belakang siklus akuntansi perusahaan dagang yang sudah kita pelajari mulai dari yang pertama sendiri. Yang pertama itu adalah jika ada transaksi-transaksi di perusahaan dagang kan banyak transaksi tuh. Cuma secara garis besar transaksinya itu sebenarnya cuma dua, yaitu pembelian sama penjualan. Nah, kan itu banyak tuh kegiatannya pembelian sama penjualan. Kita masukkan yang pertama itu ke jurnal khusus. Ke jurnal khusus. Ke jurnal khusus. Baik, ada yang masih ingat jurnal khusus ada berapa, apa saja? Aja yuk. Ini masih mengulang dikit. Yang pertama, jurnal penjualan. Terus jurnal pembelian. Terus ini jika secara apa? Kalau yang dua ini, jika dilakukan penjualan atau pembelian secara Kredit. biasanya ditandai kalau nggak dengan kredit atau bisa juga dengan kata-kata misalnya kayak 2/10, HM/30 atau faktur atau EOM dan sebagainya. Terus yang ketiga apa? Jurnal penerimaan kas. Ya, penerimaan kas tentu saja berarti yang satunya adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, ada kata-kata kas berarti ini secara tunai, ya kan? Baik. Nah, setelah dari jurnal khusus ini kan banyak tuh, kadang kesebar di kasnya, kadang di debit, kadang di kredit, dan seterusnya. Maka yang kedua adalah kita rapikan atau kita ringkas ke dalam satu akun yang sama. Jadi kita kayak bikin rumah, tapi satu akun yang sama. Itu namanya adalah buku besar. Kegiatannya namanya adalah posting, ya kan? Jadi kita kelompokkan ini menjadi satu akun yang sama. Jadi yang kas dijadikan satu kas isinya, yang utang ya utang saja, atau misalnya per perusahaan. Jadi misalnya kayak kita sering berhubungan jual beli dengan Indomie. Nah, nanti di dalam bukunya Indomie, postingnya Indomie itu ya isinya hanya tentang Indomie saja, entah kita kulaan, entah kita jualan, entah kita retur dan sebagainya. Itu yang kedua, posting. Terus yang ketiga, nah tadi kan posting itu ada kas, misalnya rumahnya untuk kas kan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kan ibaratnya kas semua. Nah, jadi bisa diketahui sakjane iki kasnya itu sebenarnya itu ada tinggal berapa duitnya itu kasnya. Nah, itu diambilin sisa-sisa atau saldo yang paling bawah menjadi namanya neraca saldo atau neraca sisa. Nah, dari namanya neraca saldo atau neraca sisa, berarti itu adalah saldo atau sisa-sisa dari akun yang tadi kita posting itu. Jadi udah persan atau filterannya yang terakhir. Nah, terus yang ketiga, ternyata itu jumlah yang keempat itu adalah ternyata si posting itu sisa-sisa itu belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kayak misalnya peralatan awalnya harganya misalnya 10 juta kan nggak mungkin nanti di akhir tahun juga jumlahnya 10 juta. Mesti ada yang berkurang lah, entah fungsinya, entah bentuknya dan sebagainya. Itu tapi tidak semua akun, hanya akun-akun tertentu. Kayak kalau saya bilang dulu itu spidol, ingat spidol. Saya dikasih berapa, tinggal berapa. Nah, berarti yang hanya real kepake itu sajalah yang kita catat. Itu namanya adalah jurnal penyesuaian atau adjustment atau AJP, ayat jurnal penyesuaian amat. Jadi ini menghitung yang real-real saja. Contohnya seperti apa jurnal penyesuaian itu? Contohnya kayak gini. Tidak semua akun memerlukan jurnal penyesuaian. Yang paling sering muncul kalau di suatu perusahaan itu kayak ini, penyusutan. Ini paling sering muncul ini. Karena kan kalau
peralatan dipakai terus itu kan mesti akan mengalami penurunan nilai kan. Orang manusia juga toh jika semakin tua, semakin itu kan juga akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Nah, sama juga ini juga akan mengalami penurunan nilai yang disebut dengan depresiasi atau penyusutan. Nah, jadi uniknya adalah kalau di jurnal penyesuaian tuh selalu Bu Vita bilang itu kayak Romeo Juliet. Romeo Juliet. Kenapa Romeo Juliet? Karena ini pasangannya pasti itu nggak akan berganti-ganti pasangan. Pasangannya itu terus. Kayak misalnya nomor 1 penyusutan. Nah, berarti nanti beban penyusutan di debit karenanya ada 2 ya penyusutannya ada gedung toko berarti sendiri-sendiri sama gedung kantor sendiri-sendiri juga. Makanya beban penyusutan pasangannya pasti sama akumulasi penyusutan. Nah, ini Romeo Julietan kan, nggak akan ganti pasangan yang lain. Senilai yang menyusut berapa. Nanti biasanya bisa pakai angka, bisa pakai persentase. Nanti tergantung kalian di soalnya pakai persentase atau pakai angka. Jelas ya untuk yang nomor 1 ini. Begitu juga dengan perlengkapan. Ini sering banget, karena biasanya hal-hal yang perintil-perintilan kecil itu kan kadang kita nggak ngeh gitu ya. Padahal itu kalau diakumulasi nanti jumlahnya akan banyak. Jadi kita kan hanya menghitung yang benar-benar kepake. Kayak gini misalnya tersisa sekian. Nah, berarti kita harus scroll ke neraca saldo perlengkapan awalnya ada berapa. Terus karena di sini tersisa 760, berarti nanti dikurangkan. Berarti bisa diketahui yang kepake berapa. Gitu. Nah, terus juga ini kayak gaji biasanya. Saya selalu mencontohkan itu kayak yang masih harus dibayar. Kayak misalnya saya gajian tanggal 1. Ternyata tanggal 1-nya jatuh di hari Sabtu, yang mana libur kan, sehingga harus mundur. Nah, seharusnya gaji yang udah dikeluarin di hari Sabtu, mundur di hari Senin. Nah, itu kan menjadi beban gaji, utang gaji. Kalau karena di sini bunga ya, di sini adalah bunga ya berarti beban bunga sama utang bunga. Nanti menjadi seperti ini. Nah, kayak gini. Terus kemarin kalau di perusahaan dagang kan kita mencatat ada 2 persediaan ya. Ada persediaan awal sama persediaan akhir, ya kan? Nah, untuk mencatat 2 persediaan ini kalau yang masih ingat, semoga masih ingat, ada digunakan 2 metode untuk menghitung persediaan awal dan akhir ini. Ada yang masih ingat apa? Metodenya? Ada yang masih ingat? Untuk menghitung persediaan awal akhir? Yang pertama apa, Nak? Metode? Halo? Yang pertama metode sama apa? Sama metode yang satunya apa? Metode HPP. Metode HPP. Kepanjangannya HPP apa? Kepanjangannya HPP? Ini. Baik. Nah, untuk menyesuaikannya berarti kan si 2 ini, si awal sama akhir ini kan harus kita sesuaikan ya. Jika menggunakan metode ikhtisar laba rugi, itu metode yang paling mudah ya, metode yang paling gampang. Yang mana ikhtisarnya jika untuk menyesuaikan yang awal, kita sesuaikan yang awal dulu, maka ikhtisarnya nanti di awal alias di debit alias di atas. Ikhtisar laba rugi di awal. Misalnya ini saya pakai angka berapa ya? Ini misalnya 10, ini 8. Berarti ikhtisar laba rugi. Terus yang sini persediaan barang dagang. Angkanya berapa? Karena ini metodenya di awal, metodenya kan di awal. Berarti angkanya juga pakai yang di awal. Berarti sini 10 debit dan 10 di kredit. Sampai sini bisa ya. Begitu juga untuk persediaan yang akhir ini. Untuk yang persediaan akhir ini. Nah, yang persediaan akhir ini juga kita sesuaikan. Maka metodenya taruh di akhir atau di bawah, di kredit. Sini ikhtisar laba rugi,
Terus yang di debitnya persediaan barang dagang. Senilai berapa? Nah, karena ini metodenya yang di akhir, maka angkanya pakai yang di akhir. Nah, bisa ya untuk yang metode ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan yang metode HPP, sama saja persis plek. Cuma bedanya HPP itu kan harga pokok penjualan. Untuk mencari HPP kan diperlukan rumus. Yuk, siapa masih ingat rumusnya HPP? Persediaan awal, terus ditambah, halo, kok anteng? Ditambah dengan bentar. Pembelian bersih. Oh ya, tak kira nek saya pembelian bersih Pembelian bersih. dikurangi dengan persediaan Persediaan. akhir. Nah, masalahnya yang pembelian bersih ini, yang tengah ini. Yang tengah ini itu untuk mencarinya kalau kita kulaan beras ke Belanggu itu kan untuk mendapatkan harga bersihnya kan harus dicari dari kulaannya berapa, ditambah beban angkut pembeliannya berapa. Duh, Grammarly-nya ganggu. Beban angkut pembeliannya berapa dikurangi dengan repot pembelian ya. Ini plus. Nah, kayak gitu. Ini HPP, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6-6-nya harus kita sesuaikan. Nah, kemarin kan sudah, tinggal dibaca-baca lagi cara menyesuaikannya gimana. Cuma untuk yang persediaan nanti konsepnya sama dengan yang ini, Cuma beda karena metode HPP, maka di ikhtisar ini nanti diganti, yang di sini ganti HPP, yang di sini ganti HPP. Berarti kan untuk yang persediaan awal sama persediaan akhir udah, nanti tinggal pembelian, beban angkut pembelian sama re sama pot gitu. Cara mudahnya adalah tinggal dibalik aja dari posisi normal. Pembelian sama beban itu kan upin ipin, re dan pot juga upin ipin. Nah, beban itu takdirnya di mana? Beban itu di D. Nah, berarti nanti saat penyesuaian dia harus di K. Jadi nanti HPP-nya yang di debit, terus pembelian sama beban angkut pembelian di kredit. Nah, terus nilai berapa nih? Kayak gitu. Nah, ini kalau untuk yang pembelian sama beban. Begitu juga dengan si upin ipin satunya, repot pembelian. Repot pembelian itu adalah oposisinya dari si pembelian, karena dia akan mengurangi kan sifatnya. Maka dia harus berkebalikan. Kalau pembelian sama beban angkut di kredit, maka si repot harus di debit. Berarti ini re pembelian dan pot pembelian. Nah, nanti tinggal dijumlahkan HPP-nya di bawah berapa. Nah, cuma kayak gitu. Udah selesai untuk yang penyesuaian ini. Nah, terus setelah penyesuaian, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya neraca saldo ya, neraca saldo. Atau neraca lajur atau kertas kerja. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu kayak overview dari awal sampai akhir dalam satu tayangan, dalam satu lembar. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh dari kertas kerja atau neraca lajur, kata lainnya dari toko rezeki. Jadi yang tadi dimasuk-masukkan sudah neraca saldo, ini tinggal kupas saja. Ini tinggal kupas saja dari soal sampai di sini biasanya, sampai di sini. Nah, terus kolom yang kedua, ini 10 kolom ya, karena ada 5 akun. Ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada ini gabungannya, perkawinannya antara ini tambah ini dengan ini dikawinkan menjadi ini.
Nah, terus yang ini, nah sebenarnya kita itu goals-nya cuma laba rugi sama neraca ini tok. Sebenarnya kita mau nyasarnya ke dua kolom terakhir ini. Cuma untuk mendapatkan angkanya, filterannya, itu kan harus melalui proses-proses dari depan, dari neraca saldo sampai dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, nanti akan goals-nya kita tuh sebenarnya hanya laba rugi sama neraca ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk penyesuaian tinggal dimasukkan sesuai dengan penyesuaian yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Contohnya kayak gini. Tadi kan udah kita masukkan terus jadinya angka kayak gini. Ya wes, tinggal kita masukkan aja. Misalnya kita mau masukkan ini aja, satu contoh aja. Ini harus one by one memasukkannya. Kita mau memasukkan yang ini misalnya. Yang ini, yang saya lingkarin ya. Beban bunga, utang bunga. Cara memasukkannya adalah, nah, yang pertama, sini beban bunga sudah ada belum? Kita lihat dulu di nama kakak yang lama di sini, beban bunga udah ada belum? Nah, kalau dia belum ada di situ, belum ada namanya beban bunga, maka kita harus ngasih nama baru di bawahnya, kayak gini. Nah, ini kan terus ditulis di sini. Set. Nah, utang, tadi pasangannya Pak, utang bunga ya. Utang bunga udah ada belum? Oh, udah ada ternyata. Mana? Ini sih. Oh ini nih ya. Utang bunga, nah udah ada di sini. Ya wes, berarti si utang beban bunga sama si utang bunga tinggal kita masukkan sesuai dengan tempatnya. Beban bunga tadi di D ya, di D 75.000, utang bunga di kredit 75.000 juga. Nah udah selesai kayak gitu, one by one dimasukkan mulai dari awal sampai akhir. Sehingga nanti akan diketahui jumlah akhirnya juga sama, balance. Ini balance. Nah, balance. Terus setelah itu NSD, neraca saldo setelah penyesuaian itu tinggal gabung-gabungin aja. Tinggal ngawinin aja. Jadi kayak mana? Ini kas 25 juta sekian di D. Terus di sini nggak ada jumlah nih, di sini jumlah ya. Berarti ini sama, 25 juta di D. Misalnya kita cari yang sepasang ya, yang sepasang misalnya. Nah ini ada dua persediaan toh, karena ada awal sama akhir. Berarti dua-duanya kita tulis juga. Nah kalau seperti ini maka yang D dengan D harus ditambahkan dulu, terus dikurangi. Nah dikurangi 5 juta sekian. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita letakkan, letaknya sama dengan letak yang di sini. Karena namanya aja neraca saldo. Walaupun disesuaikan, jadi letaknya sama dengan letak di neraca saldo. Gitu ya, jadi tinggal ngawin-ngawinin. Terus kalau udah sama yang penyesuaian yang bawah tadi juga dipindahkan saja karena di sini nggak ada pasangannya semua kan, ini nggak ada pasangannya semua, berarti ini si ini tinggal diusung aja, dimigrasikan ke sini. Udah selesai, jumlahnya juga harus sama, jumlahnya sama. Dah. Sekarang kita masuk ke poinnya, yaitu ke laporan keuangannya ya. Jadi untuk laporan keuangan, sebelum lanjut, jadi laporan keuangan yang akan kita pelajari 3 saja. Sebenarnya ada 4 sih untuk laporan keuangan perusahaan dagang itu. Yang pertama adalah laba rugi. Yang kedua, perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Nah, kita belajarnya ini aja. Di semester 1 kan kita juga udah pernah. Jadi ini sama saja. Stepnya sama, cuma beda yang anggota keluarganya yang dimasukkan. Dan yang terakhir adalah arus kas. Nah, ini ya bolehlah kita pelajari, tapi yang pokok pentingnya yang nomor 1, 2, dan 3. Baik, nah sekarang kita bahas yang laba rugi dulu ya, yang laba rugi. Laba rugi. Nah, di sini kita lihat laba rugi. Kalau kalian masih ingat tugas Bu Vita yang pertama dan terakhir dulu, di mana kalian harus harus menulis laporan keuangan selama, bukan laporan ya, hanya penerimaan dan pengeluaran saja selama 5 hari kalau nggak salah atau seminggu itu. Nah, kan ada penerimaan berapa digunakan untuk apa saja. Nah, itu sama seperti itu. Jadi laba rugi di sini adalah hanya melibatkan 2 akun saja, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban. Secara logika, jika dia pendapatannya lebih besar dari beban, maka dia akan apa? Jika pendapatan lebih besar dari beban,
laba. Betul. Jadi jika sebaliknya, jika bebannya yang lebih besar, maka dia akan rugi. Bisa dicontoh, pernah nggak Bu rugi? Pernah, karena suatu perusahaan itu ya opsinya kalau nggak laba ya rugi. Sama seperti kalian kan, misalnya dapat uang saku dari orang tua kalian. Uang sakunya misalnya per hari katakanlah 10.000. Berarti kalau dalam 1 bulan kan 300.000. Sebelum habis 30 hari, misalnya pertengahan bulan itu udah habis, ya sering kan? Nah, itu berarti kan rugi, karena jatah waktu kalian adalah untuk 1 bulan. Nah, seperti itu. Itu yang real saja. Kalau perusahaan ya sering, bisa laba, bisa rugi. Nah, caranya adalah berarti kita tinggal memilih akun-akun yang pendapatan sama beban atau penjualan sama pembelian. Ya, karena pendapatan di sini itu P itu adalah pendapatan, bisa juga penjualan. Ini kodenya 4. Jadi nanti dicari yang kode depannya 4. Kalau yang B itu beban atau pembelian. Ini bisa 5, bisa 6. Jadi nanti tinggal dipilih yang kode depannya kayak gini. Nah, kayak gini, kayak gini. Diambil yang paling depan. Yang 4 sama 5 saja. Saya prefer kalau mengerjakan yang dari neraca, karena kalau yang pendapatan sama beban itu kan biasanya dia letaknya di bawah ya. Yang kayak gini kan letaknya di bawah nih. Nah, ini kan letaknya di bawah semua. Jadi tinggal dipindahkan saja yang ini, yang saya lingkar-lingkar ini. Yang ini ya berarti ini. Mana sih? Saya nggak kelihatan. Nah, pendapatan sama beban. Oh, ini lupa belum dipindah nih, yang bawah yang penyesuaian yang ini lupa belum dipindah di sini nih. Nama ini nih. Ini yang 225 seharusnya dipindah di sini dulu, kan ini jomblo, dia ada. Nah, ini dipindahkan di sini dulu. Ini terlewat ini. Nah, ini dipindahkan ke sini semua dulu sampai akhir ya. Lalu nanti baru dipindahkan ke laba rugi. Kenapa? Karena ini kode 5. Kode 55555. Ini juga 5555. Dipindahkan semuanya. Dipindahkan. Oh, ini juga dipindahkan. Dan pendapatannya atau penjualannya cuma 1 nih kayaknya. Nah, seperti itu. Dipindahkannya itu tok, yang pendapatan sama beban. Terus kalau sudah dijumlahkan dan hasilnya nggak boleh sama. Kalau sama berarti dia BEP ya. Dia bakbuk. Kalau yang seperti ini kan lebih banyak pendapatan atau penjualan dibandingkan dengan beban. Maka perusahaan itu dia mengalami laba. Mengalami laba seperti ini. Labanya berapa? Ya tinggal selisihnya antara pendapatan dengan beban ini. Total pendapatan dengan beban. Selisihnya disebut sebagai laba. Nah, tinggal kita memindahkan si laba rugi ini dalam bentuk report atau laporan. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi penjualannya tinggal dipindahkan saja dalam bentuk laporan. Si ini penjualan ya, dipindahkan dalam bentuk laporan menjadi namanya penjualan sesuai dengan angkanya. Terus yang pendapatan retur penjualan, potongan dan semuanya juga dituliskan sama seperti ini. Jadi penjualan dituliskan berapa. Ini berarti kan tadi kode 4 ya. Kode 4, kode 4, kode 4. Kenapa ini dijumlahkan? Karena repot itu kan sifatnya mengurangi. Maka ini harus dijumlahkan dulu, atau kalau mau ya 14.590 dikurangi 45.000 dikurangi 270 sama aja. Ini dijumlahkan terus baru dikurangkan juga sama. Nah, jadi ini namanya menjadi penjualan bersih. Saya dapat satu rumus nih kita. Penjualan, aduh habis waktunya. Udah. Berarti cuma dapat sampai laba rugi ya. Penjualan bersih itu adalah penjualan dikurangi re dan pot penjualan. Gitu ya. Berarti ini dapat satu rumus penjualan bersih. Nah, terus di atas kan juga udah ada HPP. HPP itu nanti masuk di mengurangkan, dia harga pulaan kan, harga pokok bilang itu harga pulaan. Jadi dia akan mengurangi yang penjualan bersih tadi.
Jadi kayak kita jualan terus ya kita harus kurangkan tuh dengan harga kulaan kita tuh berapa. Jadi ini mengurangkan HPP. Di atas tadi kita udah cari HPP-nya, rumusnya udah ada. Nah, jadi kita udah dapat 2 rumus. Itu adalah penjualan bersih dari yang nomor 1 ini. Penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Ini akan menjadi laba kotor atau laba bruto. Masih kotor, penjualan bersih kurangi HPP. Gimana Bu biar jadi bersih, biar jadi laba bersih? Biar jadi laba bersih, maka harus dikurangi dengan beban-beban, pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan. Kayak gini, ini dibedain tuh yang umum sama nggak umum, sama yang umum sama yang, maksudnya laba operasional sama non-operasional. Jadi jika penjualan bersih dikurangi HPP, dikurangi beban-beban, sama satu lagi, dikurangi pajak. Karena kan nggak mungkin sama sekarang kita nggak bayar pajak ya. Itu akan menjadi, ya, akan menjadi laba bersih. Udah deh, cuma kayak gitu aja. Kalau nggak ada pajak, ya wes, nggak usah dimasukkan. Makanya di sini ditulis laba bersih sebelum pajak. Ini laba bersih sebelum pajak, karena mungkin di situ dia nggak ada pajak. Tapi kalau ada pajak ya langsung dikurangi dengan pajak. Berarti laba bersih setelah pajak. Nanti akan diperoleh ini. Nah, kayak gitu. Kita sampai di laporan laba rugi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya kita sampai sini dulu aja. Laporan laba rugi dulu. Ada yang mau ditanyakan? Wah, komplit. Tidak ada? Tidak ada? Aman? Tidak ada ya? Belum, Bu. Belum, baik. Bisa on cam sebentar buat untuk bukti pembelajaran kita pagi ini? Sebentar saja. Kita udah laba rugi dulu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas ke perubahan modal sama neraca. Yuk. Nggak nyampe 1 menit. Itu badu itu ya apa-apa. Ya. Ya. Lagi. Ya wes, ada nggak mau nih. Oh ya, oke. Julid, urung atus, aku yakin juga kalian belum mandi, mbok yakin, wes. Belum mandi toh? Belum. Ya wes, sudah. 1, 2. Ilham, kamu kok ada 2? Yang satunya siapa, Ham? Oh, oke. Baik, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ya udah saya SS. Jika ada pertanyaan nanti bisa PC saya atau di grup juga. Next time kita bahas untuk yang perubahan modal sama neraca. Semoga bermanfaat, sehat-sehat semuanya. Semoga harinya menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.